Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3 tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan yang ada di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pada pembelajaran 1, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah pertama IPA, yang kedua adalah Bahasa Indonesia, yang ketiga adalah IPS. Tujuan dari pembelajaran 1 untuk IPA, hewan untuk IPA adalah pelestarian hewan. Untuk Bahasa Indonesia, simpulan dalam teks laporan. Untuk IPS, kehidupan politik negara-negara di Asia Tenggara. Kita bahas dari IPA. Pada pelestarian hewan, kenapa hewan perlu kita lestarikan? Karena keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar yang pertama tidak punah, yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, yang keempat dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Upaya yang pertama adalah memahami pentingnya pelestarian hewan seperti merawat, kebersihan, dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli pada hewan langka. Jadi ada 3 pokok dalam upaya-upaya untuk melakukan pelestarian hewan. Untuk muatan selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia yang akan kita bahas pertama adalah simpulan dalam teks laporan. Simpulan dalam teks laporan. Apakah itu simpulan? Simpulan adalah atau simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian yang panjang. Di sini Bapak ada sebuah contoh teks. Contohnya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah. Juga Indonesia contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi dari teks di atas kita bisa menentukan simpulan dari teks di atas adalah jagung sangat penting di Indonesia. Jadi langkahnya anak-anak harus menentukan terlebih dahulu ide pokok. Setelah itu anak-anak bisa menentukan simpulan dari teks yang tersedia. Kita lanjut ke muatan pelajaran IPS. Dalam muatan pelajaran IPS, di sini kita akan mempelajari tentang kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Dalam kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara, itu ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik
Yang kedua, politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara tersebut. Kita bahas yang pertama dari negara Indonesia. Indonesia beribu kota di DKI Jakarta, kepala negaranya adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Presiden, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahasa resminya adalah Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, mata uangnya adalah rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah salah satu deskripsi dari anggota negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Yang kedua adalah Malaysia. Ya, Malaysia memiliki ibu kota Kuala Lumpur, kepala negaranya yang di Pertuan Agong, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Malaysia adalah 31 Agustus 1957, bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negaraku, mata uangnya adalah mata uang ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan atau nama lainnya yang di Pertuan Agung, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Misalnya diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Untuk negara selanjutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura, ibu kotanya adalah Singapura, kepala negaranya adalah Presiden, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965, bahasa resminya adalah bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura, mata uangnya adalah dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara Persemakmuran atau nama lainnya Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Untuk selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok, kepala negaranya adalah Raja, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, bahasa resminya adalah Thai, lagu kebangsaan adalah Pleng Chat Thai, mata uangnya adalah Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja. Jadi di Thailand pemerintahnya itu dipimpin oleh Raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Negara selanjutnya adalah negara Filipina. Filipina, ibu kotanya adalah Manila, kepala negaranya adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Presiden. Filipina merdeka pada tanggal 4 Juli 1946. Bahasa resmi yang digunakan negara Filipina adalah Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Filipina adalah Lupang Hinirang. Mata uangnya adalah peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara
kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Untuk negara di kawasan Asia Tenggara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Ibu kota dari Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan, kepala negaranya adalah Sultan, kepala pemerintahan adalah Sultan. Brunei Darussalam merdeka pada tanggal 1 Januari 1954, bahasa resminya adalah bahasa Melayu, lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan, mata uangnya adalah dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan, jadi negara Brunei itu adalah negara yang berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Jadi kurang lebih 100 tahun Brunei dijajah oleh Inggris. Untuk negara selanjutnya adalah negara Laos. Laos memiliki ibu kota Vientiane, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya dari Laos adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya pada tanggal 19 Juli 1949. Bahasa resminya adalah Laos. Lagu kebangsaan adalah Peng Sat Lao. Mata uangnya adalah Kip. Ini adalah mata uang dari Laos. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut dan pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Perancis. Jadi yang menjajah Laos adalah Perancis. Berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Selanjutnya yang ada di kawasan Asia Tenggara, yang selanjutnya adalah Kamboja. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Kepala negaranya adalah Raja, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya tanggal 9 November 1953. Bahasa resmi yang digunakan negara Kamboja adalah Khmer. Lagu kebangsaan dari Kamboja adalah Nokorits. Mata uangnya adalah riel. Di mata uang Kamboja adalah riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja dan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Selanjutnya yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah Myanmar. Ibu kotanya adalah Naypyidaw, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan adalah presiden. Hari kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948. Bahasa resmi dari negara Myanmar adalah Myanmar. Lagu kebangsaan dari Myanmar adalah Kaba Mai Kay. Mata uangnya adalah Kyat. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Jadi dulu itu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Jadi sistem pemerintahan yang ada di negara Myanmar itu adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948.
Untuk negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Hari kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945. Bahasa resminya adalah Vietnam. Lagu kebangsaan dari Vietnam adalah Dien Hoan Cha. Mata uangnya adalah dong. Jadi negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Ya, jadi negara Vietnam ini berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua, muatan pelajaran yang akan kita bahas adalah PPKN dan SBDP. Jadi ada PPKN dan SBDP yang akan kita pelajari di pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kedua untuk muatan PPKN adalah penerapan sila-sila Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk SBDP, tujuan pembelajarannya adalah teknik pewarnaan patung. Jadi ada dua muatan pelajaran yang kita pelajari di pembelajaran kedua. Kita mulai dari muatan PPKN. Pada muatan PPKN, kita akan membahas tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Jadi sikap kita itu tidak hanya dengan sesama manusia saja kita menerapkan nilai Pancasila, tetapi harus kita terapkan dalam menyayangi hewan. Yang ketiga, salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan penerapan Pancasila, sila pertama pada Pancasila. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam merupakan penerapan Pancasila, sila ketiga pada Pancasila. Yang ketiga adalah melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita merupakan penerapan sila keempat pada Pancasila. Jadi contoh sikap berikut bisa anak-anak kerjakan di rumah untuk kita saling menyayangi ciptaan Tuhan. Muatan pelajaran yang selanjutnya adalah SBDP. Pada muatan SBDP yang akan kita pelajari adalah teknik dalam pewarnaan patung. Dalam teknik pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata.
tekstur warna yang dihasilkan cat, poster agak mengilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Yang kedua adalah cat akrilik, adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering karena sifatnya yang mudah kering. Mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan pelakat. Jadi ada dua jenis teknik dalam pewarnaan. Yang pertama ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Yang kedua adalah teknik pelakat, adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat seperti contohnya ada pada gambar berikut. Demikianlah anak-anak video pembelajaran dari Bapak tentang pembahasan tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Semoga video ini menjadi bermanfaat. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat untuk anak-anak semua.